video Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais menunggu Menhan Prabowo Subianto untuk berjabat tangan. Amin Rais rela menyerobot ajudan demi salaman dengan Capres nomor urut 2 tersebut. Prabowo terlihat terkejut saat Amin Rais mengajak berjabat tangan. Momen pertemuan ini terjadi saat Prabowo Subianto dan Amin Rais menghadiri pernikahan anak dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada Minggu 3 Maret lalu. Dikutip dari Warta Kota, video ini pun viral di media sosial. Dalam video singkat itu, awalnya Amin Rais terlihat berdiri di antara barisan pengawal. Selanjutnya Prabowo yang tengah dikawal ajudannya tiba di acara tersebut. Prabowo terlihat turun dari mobil mewah yang ditumpanginya. Saat rombongan Prabowo berjalan untuk memasuki area hotel, tiba-tiba Amin Rais muncul dari balik tubuh asisten pribadi Rizky Irmansyah. Amin Rais langsung mengulurkan tangannya dan mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto. Prabowo yang terkejut langsung menyambut tangan Amin Rais dengan menjawabnya terima kasih. Proses salaman ini terjadi hanya sekitar 5 detik. Setelah itu Prabowo Subianto dan rombongan langsung meneruskan langkahnya untuk menuju acara resepsi. Hingga berita ini diturunkan belum ada klarifikasi atau konfirmasi terkait video itu dari kubu Prabowo maupun Amin Rais. Sebagai informasi, Amin Rais merupakan salah satu sosok yang menentang Gibran mendampingi Prabowo. Bahkan pihaknya menyebut Presiden Joko Widodo sebagai dalam dinasti politik. Total 290 orang dari 575 anggota DPR RI. Dengan demikian quorum telah tercapai dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim perkenankanlah kami selaku pimpinan Dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-13. DPR RI menggelar rapat paripurna ke-13 masa persidangan 4 tahun sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa 5 Maret 2024. Sebanyak 285 anggota DPR absen, termasuk Ketua Umum DPR RI Puan Maharani, hingga Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar. Adapun rapat digelar beberapa pekan seusai pemilu 2024 pada 14 Februari lalu. Rapat paripurna kali ini hanya dihadiri oleh 164 anggota DPR dari semua fraksi atau 28,5%. Sementara 126 orang izin dan 285 anggota lainnya dari total 575 orang tidak hadir. Pembukaan masa sidang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Dasko Ahmad. Dasko Ahmad didampingi Wakil Ketua DPR Loejik F. Paulus dan Rahmat Gobel. Rapat paripurna DPR ini berisi 2 agenda, yakni pidato Ketua DPR Puan Maharani dan pelantikan pengganti antar waktu anggota DPR RI dan MPR RI sisa masa jabatan 2019 hingga 2024. Adapun pidato Ketua DPR Puan Maharani diwakili oleh Dasko karena Puan masih berada di luar negeri dalam rangka kunjungan kerja. Sebagai informasi, rapat paripurna hari ini digelar di tengah desakan penggunaan hak angket DPR untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024. Usulan tersebut pertama kali digulirkan oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan. Saya Fahmi Alidrus, A432 dari fraksi PKS. Akhir-akhir ini saya prihatin terdengar wacana perbincangan tentang biaya operasional sekolah yang dikait-kaitkan dengan program makan siang gratis. Kami ingin sampaikan bahwa sesungguhnya perbincangan program makan siang gratis yang merupakan program janji dari Capres-Cawapres di periode kampanye kemarin sesungguhnya belum layak untuk diperbincangkan. Apalagi kemudian terdengar wacana bahwa program tersebut akan menggunakan program BOS. Biaya operasional sekolah kita pahami adalah biaya yang sepenuhnya dipergunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan kita. Masih banyak persoalan-persoalan pendidikan di negeri kita. Persoalan guru, persoalan infrastruktur, sarana prasarana sekolah yang masih sangat memerlukan pendanaan. Amanah 20% pendidikan, biaya pendidikan, itu benar-benar harus dijalankan sepenuhnya, dikaitkan langsung untuk meningkatkan mutu pendidikan. Oleh karena itu, kami sampaikan protes ataupun kritik, jangan sampai janji-janji kampanye yang terkait dengan
makan siang gratis itu menggerus dan mengganggu atau mengutak-atik program BOS yang terkait dengan upaya kita meningkatkan mutu pendidikan. Ini kami sampaikan karena wacana tersebut sudah mulai menggelisahkan banyak pihak, terutama pihak-pihak yang terkait dengan kepentingan peningkatan mutu pendidikan, terutama juga bagi teman-teman tenaga pendidik, teman-teman guru. Mereka gelisah, mereka khawatir kemudian dana tersebut tergerus dan akhirnya yang sebahagian dari dana BOS itu dipergunakan untuk menunjang honor mereka, mereka akan mendapatkan atau mengalami kerugian. Jadi saya mohon mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita DPR RI untuk terus mengawasi, jangan sampai anggaran pendidikan yang sangat-sangat diperlukan itu kemudian terganggu dengan wacana-wacana yang sangat tidak relevan dengan peningkatan mutu pendidikan. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan didengar oleh semua pihak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamru Samad A79. Pertama-tama kita tentunya patut bersyukur dalam reformasi ini 6 kali kita melaksanakan pemilu dan semua berjalan dengan baik. Dan dari pemilu-pemilu kita telah melakukan pembenahan dan perbaikan baik melalui revisi undang-undang yang telah kita jalankan maupun dalam pelaksanaan yang kita jalankan melalui pengawasan terhadap penyelenggara pemilu. Dan kita patut bersyukur bahwa pada pemilu 2024 ini lebih dari 60 negara di dunia yang secara bersamaan akan melakukan pemilihan presiden. Indonesia merupakan negara terbesar, mencapai 164 juta partisipasi rakyat. Lebih besar daripada pemilu terakhir di Amerika yang hanya mencapai 158 juta partisipasi. Ini menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar di dunia telah mampu memberikan ruang konstitusional kepada rakyat Indonesia untuk menggunakan haknya. Karena itu, kami di lapangan tentu juga mendengarkan aspirasi yang berkembang. Aspirasi yang sangat mendesak bagi mereka adalah pengangguran, penciptaan lapangan kerja. Bukan hak angket, yang diperlukan mereka justru adalah hak para sopir angkot. Hak para sopir angkot, ribuan bahkan puluhan ribu yang anak-anaknya mereka, masa depannya, sekolahnya belum tentu mereka bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kita bisa menyaksikan bagaimana masyarakat kita hari ini kerja hari ini hanya untuk makan besok. Bahkan kalau mereka sakit hari ini maka besok dia harus utang di warung. Inilah aspirasi yang sangat mendesak, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan. Aspirasi yang sangat mendesak bagi mereka adalah pengangguran, penciptaan lapangan kerja. Bukan hak angket, yang diperlukan mereka justru adalah hak para sopir angkot. Hak para sopir angkot, ribuan bahkan puluhan ribu yang anak-anaknya mereka, masa depannya, sekolahnya belum tentu mereka bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kita bisa menyaksikan bagaimana masyarakat kita hari ini kerja hari ini hanya untuk makan besok. Bahkan kalau mereka sakit hari ini maka besok dia harus utang di warung. Inilah aspirasi yang sangat mendesak, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan. Dan karena itu saya ingin mengingatkan, jangan sampai respon dari teman-teman yang tidak siap kalah menunjukkan dalam sejarah kita merupakan respon terburuk sepanjang pemilu reformasi ini. Kenapa demikian? Karena belum menggunakan instrumen hukum yang telah digunakan, disiapkan, disediakan oleh undang-undang, sudah menuduh pemilu ini curang. Ini berbahaya sekali bagi kelangsungan demokrasi kita dan masa depan bangsa kita ke depan. Yang ketiga, yang saya ingin sampaikan bahwa sebagai anggota DPR seharusnya kita mengetahui tentang tata laksana pembahasan APBN kita. Menyangkut program makan siang gratis adalah program yang dinantikan oleh banyak sekali masyarakat di Indonesia. Itu tentunya harus dimulai dari usulan pemerintah melalui KEM PPKF, melalui RKP dan seterusnya. Dan itu memerlukan waktu dan tahapan dalam pembahasan. Sehingga kita tidak perlu terpengaruh
menyangkut alokasi, relokasi dana BOS dan seterusnya. Karena justru kita bisa mendistorsi edukasi di tengah-tengah masyarakat. Yang terakhir pimpinan yang saya ingin sampaikan adalah berkaitan dengan persiapan Ramadan, Idul Fitri, dan juga pilkada serentak. Memang harus kita pastikan kestabilan harga kebutuhan bahan pokok bagi masyarakat. Demikian pimpinan, selanjutnya kami kembalikan. Sebagai anggota legislatif yang tidak ada taringnya, yang tidak ada marwahnya di dalam pelaksanaan pemilu kemarin. Yang jadi kembali untuk periode 2024-2029, walaupun belum ada final dari perhitungan KPU, tapi tanda-tandanya sudah kelihatan, saya ucapkan selamat. Bagi yang tanda-tandanya tidak jadi, tentunya kami ikut merasakan hal-hal apa yang disampaikan kawan-kawan, situasi lapangan elektoral pemilu kemarin. Kalangan rohaniwan, kalangan budayawan, kalangan cendekiawan menyerukan hal-hal yang perlu kita cermati betul untuk pemilu, pilkada maupun pemilu ke depan. Untuk itu pimpinan, kami berharap pimpinan menyikapi dalam hal ini. Mau mengoptimalkan pengawasan fungsi komisi, atau interpelasi, atau angket, ataupun apapun. Supaya pemilu ke depan, kualitas pemilu ke depan, itu harus ada hal-hal yang dilakukan dengan koreksi, mengkoreksi aturan-aturan kita, maupun mengoptimalkan pengawasan kita sebagai anggota legislatif yang tidak ada taringnya, yang tidak ada marwahnya di dalam pelaksanaan pemilu kemarin. Walaupun tanda-tanda itu sudah kelihatan sejak awal. Yang kedua pimpinan mengenai masalah perut rakyat, yaitu masalah beras. Hari ini saya membaca di media mainstream, media online, kita tidak bisa lagi menyandarkan pada pangan impor. Thailand menutup impor beras atau ekspor beras ke kita. Vietnam menutup ekspor beras ke kita. India juga demikian. Kalau kita ada defisit neraca suplai beras, kita kadang menyandarkan itu pada kebutuhan untuk kita impor. Untuk kali ini negara-negara tersebut menutup untuk melakukan ekspor beras atau untuk kita impor. Demikian juga ramalan produksi nasional kita. April baru dimungkinkan ada panen. Dari panen kemudian sampai diproduksi sampai beras itu ke pasar itu butuh 1 bulan. Berarti April, Januari, Februari, Maret, April, Mei kita akan ada bulan Ramadan dan juga Idul Fitri. Untuk itu pimpinan saya mengusulkan DPR membuat tim khusus untuk masalah perberasan nasional ini. Walaupun informasi-informasi dari pemerintah ketersediaan itu ada, tapi apakah mencukupi dan ketersediaan itu harganya terjangkau oleh masyarakat khususnya beras medium, pimpinan saya kira perlu bersikap untuk itu. Ini sangat penting karena jangan sampai krisis pangan ini berpotensi menjadi krisis sosial, bahkan sangat mungkin menjadi krisis politik, apalagi situasi-situasi pasca pemilu ini juga belum beres. Kita masih akan banyak persoalan-persoalan di Mahkamah Konstitusi. Sekali lagi, maksudkan Jokowi! Pakar Hukum Tata Negara Refli Harun terjun langsung dalam aksi demo menolak pemilu curang. Refli Harun dalam orasinya juga meneriakan pemakzulan Presiden Joko Widodo berulang-ulang kali. Ia juga menyuarakan untuk menolak pasangan calon yang menang dengan cara curang. Ratusan massa aksi dari beberapa elemen masyarakat melakukan bakar ban saat berorasi di depan gedung DPR MPR RI Senayan, Jakarta pada Selasa 5 Maret. Seketika itu juga asap hitam pekat membubung tinggi di ruas Jalan Gatot Subroto. Aksi bakar ban ini dilakukan bertepatan dengan adanya orasi pemakzulan atau mendesak mundurnya Presiden RI Joko Widodo yang dinilai telah abai terhadap nilai demokrasi. Mereka mengkritisi pemilu 2024 ini yang dinilai penuh kecurangan. Tidak hanya itu, mereka juga meminta DPR RI untuk melaksanakan hak angketnya terkait pemilu curang ini.
Siapa yang harus dimaksudkan? Dan terakhir, tuntutan kita adalah sudah sejak lama, sudah setahun dan 2 tahun belakangan ini, seharusnya presiden kita dimakzulkan. Sudah terlalu banyak melanggar konstitusi, mulai dari dugaan ijazah palsu sampai kemudian cawe-cawe dalam kemenangan paslon tertentu. Karena itu kawan-kawan semuanya, jangan ragu. Saya sudah katakan kemarin, minta masukkan Jokowi adalah aspirasi konstitusional, aspirasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena itu sekali lagi saya minta teriakan yang sama-sama ya, masukkan Jokowi, masukkan Jokowi. Sekali lagi, masukkan Jokowi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.